Shalom, selamat pagi, salam sehat sahabat Evangelion. Renungan kita pagi ini diambil dari Nehemia 1 ayat 5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belah kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian firman Tuhan. Tuhan ingin kita berdoa dengan berani. Misalnya Nehemia, juru minuman raja, berdoa dengan berani ketika dia mendengar tentang kehancuran Yerusalem. Dia berdoa agar Tuhan menggerakkan hati raja untuk mengizinkannya kembali ke Yerusalem untuk membantu kota itu membangun kembali tembok perlindungnya. Dalam doanya Nehemia mengungkapkan 4 rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Pertama, dasarkan permintaan Anda pada karakter Tuhan. Nehemia memulai doanya dengan membuat daftar karakter dan perbuatan Allah. Dia berdoa dengan keyakinan karena dia tahu siapa Tuhan itu. Kita juga dapat berdoa seperti kita tahu Tuhan akan menjawab kita. Berdoalah seperti Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang agung, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Saya mengharapkanmu untuk menjawab doa ini karena Engkau adalah Allah. Engkau dapat mengatasi masalah ini, Tuhan. Yang kedua, akui dosa yang Anda sadari. Nehemia mengakui dosa-dosanya. Bukan salah Nehemia bahwa Israel menjadi tawanan. Dia bahkan belum lahir ketika itu terjadi. Namun dia memasukkan dirinya ke dalam dosa nasional. Dia pada dasarnya berkata, saya telah menjadi bagian dari masalah. Yang ketiga, klaim janji-janji Allah. Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dia mengatakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Dapatkah kita membayangkan, mengatakan, ingat kepada Tuhan? Nehemia mengingatkan Tuhan akan janji yang dia buat kepada bangsa Israel. Karena itu dia berdoa, Tuhan, Engkau memperingatkan melalui Musa bahwa jika kami tidak setia, kami akan kehilangan tanah Israel.
Tetapi Engkau juga berjanji bahwa jika kami bertobat, Engkau akan mengembalikannya kepada kami. Apakah Tuhan harus diingatkan? Tentu tidak. Apakah dia lupa yang dia janjikan? Tidak. Lalu mengapa kita harus mengingatkan Tuhan? Karena itu membantu kita mengingat apa yang telah dijanjikan Tuhan. Yang keempat adalah jadilah sangat spesifik tentang apa yang Anda minta. Jika kita menginginkan jawaban yang spesifik, buatlah permintaan khusus. Jika doa kita terdiri dari permintaan umum, bagaimana kita tahu jika Tuhan menjawabnya? Setelah Nehemia berbicara kepada raja, dia menulis, "Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Nehemia 2 ayat 6. Di sini kita lihat bahwa Tuhan menjawab doa Nehemia. Nehemia dengan berani berdoa untuk keberhasilan. Pernahkah Anda berdoa, "Tuhan, buat saya berhasil"? Jika belum, mengapa tidak? Bolehkah meminta Tuhan membuat kita sukses? Itu semua tergantung pada definisi sukses kita. Saya percaya definisi sukses yang baik adalah memenuhi tujuan Tuhan bagi hidup saya dalam iman, kasih, dan kuasa Roh Kudus. Itu adalah tujuan hidup yang layak yang dapat kita doakan dengan keyakinan. Lain kali kita datang kepada Tuhan membutuhkan jawaban atas doa-doa kita. Ikutilah atau mari kita ikuti teladan Nehemia, mengungkapkan karakter Allah, mengakui dosa-dosa kita, menuntut janji-janji Allah, dan membuat permintaan khusus. Kemudian mari kita tunggu dengan penuh harap sampai Tuhan menjawab. Tuhan Yesus memberkati.